semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Henta Orista. Untuk isi playlist Orista dan cerita kita, kali ini channel saya kedatangan tamu. Langsung aja perkenalkan, namanya siapa? Boleh berkenalan sendiri deh. Halo, nama saya Rangga. Saya memiliki hobi bela diri. Bela diri yang saya tekuni ada yang terutama Hapkido. Karir saya di Hapkido yang terakhir ini saya mendapatkan medali emas di Pekan Olahraga Nasional Aceh tahun 2024. Mantap, udah di-spill langsung nih. Kalau boleh tahu, Rangga ini kelahiran tahun berapa sih? Saya kelahiran tahun 2005. Tanggalnya 3 Oktober. Nanti kita kita kasih sensor ya. Ini tanggalnya ya. Tahunnya aja, nanti saya mau tahu. Tapi boleh deh. Boleh kok dikasih tahu. Tanggalnya boleh. Siapa tahu nanti kali-kali aja pas ulang tahun ada yang mau ngucapin. Main langsung ketemu Rangga kasih surprise gitu ya. Oke, tadi udah di-spill nih. Apa? Boleh sekali kalau mau surprise saya. Nanti boleh di terakhir nanti dikasih tahu kalau misalnya mau ketemu Rangga atau latihan sama Rangga itu di mana. Nanti boleh ya. Oke. Tadi udah di-spill nih. Ya, Rangga ini termasuk salah satu atlet yang membawa medali emas ya. Ya, saya membawa medali emas di daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Untuk kontingen DI Yogyakarta, kategori apa ya? Saya kategori Dariun atau tarung. Ya, kategori di kelas 58 kg putra. Ya, itu tadi Dariun, itu kategorinya. Ya. Itu yang tarung ya, 1 lawan 1. Tapi sebelum masuk ke PON itu kan melewati kalau nggak salah babak kualifikasi ya. Betul. Babak kualifikasi, nah Rangga bilang diberikan kesempatan dan juga lolos ke PON mewakili under 58 kg. Tentunya nggak mudah dong ya kalau bisa sampai juara kayak gitu. Betul, sangat tidak mudah. Oke, ngomong-ngomong sangat tidak mudah nih, orang kan kalau udah mencapai titik segini ya, kan awalnya dari sini katakanlah gitu ya. Tadi kelahiran tahun 2005. Mulai kapan nih kenal sama bela diri atau latihan bela diri? Boleh berbagi ke yang kita nonton di sini ya. Jadi saya memulai bela diri itu sejak kecil dengan ayah. Tapi saya mengikuti bela diri pertama kali di SD. Kan dulu di SD saya ada ekstrakurikuler taekwondo. Nah, saya masuk di taekwondo sejak kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu berarti sekitar umur berapa ya? 8 atau 9 gitu ya? Iya, 8 tahun. Bapaknya nonton juga nih pas buat tonton ya Pak. Terima kasih ya Pak, udah mengarahkan anaknya ke hal positif. Ini salah satu orang tua yang positif ya, mengarahkan anaknya ke hal positif. Tadi udah mengenal, ternyata sebelum ke Hapkido, punya prestasi di Hapkido tadi udah disebutkan nih, kalau kenalnya adalah bela diri taekwondo gitu ya. Kenapa sih sampai mau bertahan hingga saat ini gitu? Alasannya apa? Karena alasan saya bisa bertahan sampai saat ini karena hidup terus belajar. Dari kita lahir sampai kita mati, kita harus terus belajar. Harus selalu menambah wawasan. Semakin kita tahu, semakin kita tidak banyak yang tidak tahu. Jadi itu alasan saya mengapa saya bisa sampai di titik sekarang. Gitu. Kalau gitu terus belajar. Gimana sih cara membagi waktu antara, berarti saat itu kan masih dalam posisi jadi seorang siswa pelajar gitu ya. Betul. Membagi waktu menjadi seorang pelajar terus juga menjadi salah satu jadi atlet gitu. Caranya gimana sebagai seorang Rangga membagi waktunya? Nah, cara yang pertama kita harus tahu apa itu skala prioritas. Jadi kita harus bisa membedakan antara yang penting dan yang nggak penting. Kita dahulukan apa yang dulu penting terlebih dahulu. Seperti kita ada tujuan nih, saya ingin menang medali emas. Nah, ya udah, kamu fokus ke medali emasnya dulu. Kita kesampingkan hal-hal yang tidak bisa mengarah ke medali emas dulu. Jadi yang kedua ada manajemen waktu. Kita harus belajar manajemen waktu. Kita
membagi waktu latihan ya latihan, sekolah ya sekolah. Jangan mentang-mentang kalau kita ada latihan, sekolah kita ketinggalan atau nggak bisa terurus lah sekolahnya. Jadi hidup itu kalau bisa seimbang. Nah, jadi manajemen waktu itu kita untuk mengatur waktu. Terus kita mengkhususkan waktu untuk hal yang terpenting dahulu. Misalnya saya latihan, nanti sore sampai malam saya bisa latihan. Kan waktu 24 jam nih, kita mungkin sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Ya, jam 4 sore gitu, nanti kita bisa latihan setelah pulang sekolah. Nah, misalnya jam 5 atau setengah 5 kita bisa mulai latihan sampai malam. Jadi itu seperti saya, gimana caranya saya bisa bagi waktu. Ya, kebetulan kan Rangga ini kan udah dalam posisi atau fase yang seperti ini nih. Ya. Itu saya anggap itu sebagai posisi udah jadi atlet atau senior lah katakan itu. Ada bedanya nggak sih dulu ketika masih awal mula belajar jadi seorang murid bela diri biasa di dojang atau di tempat latihan dan juga jadi seorang atlet gitu. Mungkin bisa dibagikan nih bedanya apa dulu jadi seorang junior terus jadi seorang atlet ya sekarang punya prestasi yang seperti ini. Ya, jadi perbedaannya dari junior ke senior itu yang pertama ya yang saya katakan pertama kali, semakin kita tahu semakin banyak yang kita tidak tahu. Jadi semakin senior kita, saya semakin ingin belajar lagi tentang, misalnya saya belajar Hapkido, ya saya ingin menggali apa sih Hapkido itu, bagaimana sih saya bisa memenangkan pertandingan di Hapkido. Jadi kalau mungkin pas masih awal-awal saya masuk Hapkido, wah Hapkido nih kayak gini, kayak merasa baru naik sabunya gampang, terus merasa oh Hapkido gampang gini-gini. Ternyata setelah kita mendalami apa itu tentang Hapkido, apa itu cara menjadi profesional, ya, itu kita akan harus terus belajar. Jadi belajar itu tidak ada hentinya. Nah, yang kedua itu tentang cara teknik ya. Nah, cara teknik itu kalau tentang junior dan senior itu harus beda. Karena yang senior itu punya pengalaman yang lebih di pelatihan. Juga ada kalau di dojang mungkin di TC, kalau masuk kelas daerah nanti ada Porda, ada Puslakap Porda, terus kalau di daerah ada Puslada, Pusat Pelatihan Daerah. Nah, di situ nanti terjadi sendiri, kita mendapatkan pelatihan di banyak tempat. Oh, jadi yang tadi Rangga sampaikan adalah ketika junior mau jadi senior ataupun mau ke fase berikutnya jadi seorang atlet itu ada jenjang yang harus dilampaui gitu Betul, ya. betul. Jadi awalnya nih teman-teman kalau kalian mau berprestasi ikutin dulu proses latihan yang ada di dojang atau tempat awal mula kalian berlatih gitu ya. Betul. Nanti ketika ada kejuaraan ataupun juga informasi yang disampaikan oleh pelatih ya, biasanya pelatih ya nyampein ya, ini ada kejuaraan ini nanti ditawarkan nih kayak Rangga gitu ya. Pernah gitu ya, awal itu kejuaraan kapan nih? Kalau boleh tahu, pasti kan nggak? Saya awal-awal kejuaraan Hapkido itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Itu kalau di Hapkido ya? Ya, tapi kalau Hapkido. Maksudnya mengawali menjadi seorang atlet kapan itu? Saya kelas Awal banget, pertama banget ikut kejuaraan tarung. Kalau awal-awalnya saya malah kategori jurus. Oh, malah jurus. Jadi saya dulu pas SD itu main pomse. Oh, ya. Pomse ini apa kategori nama apa ya? Namanya apa? Pomse apa? Pomse. Jelasin enggak? Jelasin. Pomse itu adalah permainan jurus di taekwondo. Iya. Iya. Kategori jurus di bela diri taekwondo ya, maksudnya seperti itu. Jadi kapan itu? Jadi itu kelas 3 SD saya mulai bertanding. Kelas 3 SD ya. Jadi tadi waktu 2005 terus awalnya baru ke seni. Ya, ke seni. Awalnya ke seni dulu. Terus kapan mulai ke tarung kira-kira? Saya mulai bermain ke tarung itu kelas 4 SD.
kelas Kenapa? 4 SD. Kenapa? Eh, karena lebih gimana ya? Lebih matang aja di kelas 4 SD daripada di kelas 3 atau kelas 2, kelas-kelas sebelumnya itu. Saya tekniknya lebih menguasai di kelas 4 SD dan gitu. mentalnya juga udah ada kan, kalau bertarung kan juga kita butuh mental yang bagus kan. Jadi kelas 4 SD ini saya baru ada keberanian untuk masuk ke kelas tarung. Jadi Rangga ini menyampaikan kalau masuk ke kelas tarung itu butuh keberanian lebih dibanding dengan seni gerak ya, dalam artiannya itu seni gerak. Kalau di taekwondo tadi disebutkan udah disampaikan Pomse itu butuh lebih keberaniannya. Menurut Rangga itu lebih ke yang tarungnya gitu. Kalau tarung tuh kalau di taekwondo boleh nyenggol dikit namanya kyurugi ya. Kyurugi itu karena yang dilawan adalah orang dan itu bisa menimbulkan cedera ya. Betul. Dan itu juga mungkin kekhawatiran bagi sebagian orang tua ya. Orang tua punya anak kecil ditarungnya kok piye ya kan. Ini tadi sudah di-spill juga nih kesiapan mental, teknik juga ya. Kalau tekniknya udah merasa cukup, semoga nanti pas tarung juga ya bisa jadi bekal. Masa orang mau ke perang itu nggak bisa apa-apa gitu kan. Dan yang bisa melihat itu salah satunya adalah pelatih ya. Nanti pelatih diskus ke atletnya, nanti ketika udah diskus menawarkan atletnya mau berkomitmen. Kalau anak kecil mungkin nggak kenal istilah komitmen ya, biasanya mau niat gitu didukung sama keluarganya, orang tua kayak atau wali muridnya gitu ya, nanti baru secara nggak langsung dikenalkan dengan komitmen dan juga fokusnya gimana gitu, nanti akan diarahkan. Dan kalau bisa syukur-syukur tetap tekun di kategori itu ya, gitu ya. Betul. Nah, kemudian udah dari dojang tadi atau tempat latihan, sering ikut kejuaraan dong? Sering, saya sering mengikuti kejuaraan dari SD sampai sekarang. Saya sering mengikuti kejuaraan dari berbagai macam bela diri. Yang paling berkesan nih, yang paling berkesan dalam artian bukan yang tingkat nasional ya, tapi waktu kamu awal-awal ikut pertandingan tuh pada saat kejuaraan apa nih? Kita sampingkan dulu yang kejuaraan pon ini ya, dalam artian kejuaraan yang kecil ataupun juga bukan kecil ya, skalanya waktu Rangga ini masih awal-awal banget kejuaraan. Ya, jadi yang paling berkesan itu pertandingan pertama saya di Kyurugi itu. Yang pertama paling berkesan ya? Ya, karena saya tanding itu benar-benar bisa loss. Saya bisa ngalahin musuh saya sampai saya nendang musuh saya tuh ya gerakannya dia bisa samping kanan samping kiri. Saya taktis sampai pancing, dia lari ke samping, saya kejar pakai dwijaki itu tendangan balik. Kena hidungnya dia bisa berdarah mimisan gitu. Jadi itu pertama kali yang bisa terkesan dalam hidup saya. Itu masih SD kelas 4 ya, kelas 4. Seneng banget kayaknya ya buat orang berdarah. Jadi itu kayak di film-film tuh rasanya bisa, wah ternyata gini rasanya gitu. Tapi di pertandingan itu saya memang nggak menang, tapi saya bisa, ternyata saya bisa merasa tumbuh nih di sini. Jadi, saya seneng lah di game ini. Jadi pertandingan pertama tadi itu meskipun belum dapat juara ya, nggak bisa gitu ya, belum dapat nomor ya, juara. Tapi itu semakin menggugah gairah seorang Rangga buat terus belajar, berlatih ya. Ternyata asik juga nih di sini ya, semakin menikmati ya. Iya, selanjutnya semakin menikmati. Masih kan nggak pelatih pertama yang mengenalkan Rangga buat ikut tarung atau ke seni? Kalau pelatih pertama saya dulu di SD itu namanya Christina Mayang. Jadi dia memang atlet Pomse. Jadi pas di SD saya diajarin Pomse oleh beliau. Kalau tarungnya? Kalau tarungnya saya sudah lupa. Banyak pelatih. Banyak pelatih. Yang masih inget pada saat kecil pelatih siapa yang menurut Rangga, wah di tarung nih biasanya anak kecil tuh punya idola ya?
punya. Nah, siapa nih yang menurut Rangga, wah aku nek iso yo koyo ngene, kalau bisa ya saya jadi kayak dia nih. Atau semuanya ada panutan masing-masing. Kalau panutan itu saya cenderungnya kesalahan saya. Saya di SD itu saya tidak punya suatu tokoh yang bisa memacu saya semangat. Jadi saya semangat itu karena diri sendiri. Misalnya kan kalau ada orang suka Bruce Lee, ya dia, oh saya ingin menjadi Bruce Lee. Nah itu saya dari SD sampai SMP itu nggak ada pikiran tokoh mau menjadi siapa gitu loh. Oh, ngalir aja gitu ya Ya, berarti ya. jadi saya mengalir aja. Ya. Ya berarti kalau tadi disebutkan juga pelatihnya banyak, berarti ya Rangga ini memang basicnya ke masa lalunya memang sukanya latihan sama siapa aja, nggak peduli, yang penting dia bisa mengembangkan dirinya gitu ya. Betul. Oke, masa kecil telah berlalu, ternyata memang dari kecil suka latihan obyah ya. Berarti oh ini obyah, olahraga keringetan, apa mana iso apa jenenge tadi buat orang berdarah ya. Orang berdarah itu udah kuasa. Tapi tenang aja, berdarah itu cuma salah satu insiden ya. Ya. Dan semoga itu nggak menjadi fatal dan menjadi ketakutan juga, karena setiap pertandingan itu tadi disebutkan taekwondo ya. Ya. Itu pakai protektor, dan juga setiap pertandingan itu ada yang mengawasi, ada dokternya, ada wasitnya, pasti akan secara cepat ditangani dengan baik ya, seperti itu. Jadi orang tua murid, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, teman-teman nggak usah takut ikut bela diri, aman. Selagi ada catatannya nih, selagi latihannya benar, cukup dan disiplin. Terus soalnya ada ini ya, surat pernyataan ya. Betul. Ada surat pernyataan. Boleh cerita nggak? Awal mula suruh isi surat pernyataan itu mikir apa, atau orang tua menjelaskan apa? Surat pernyataannya itu tentang bahwa atlet mengikuti kejuaraan dan segala sesuatunya itu bisa terjadi. Jadi misalnya kalau di pertandingan kirurgi kita tarung, pertandingan daring, tiba-tiba tendang atau kebanting, ada misalkan suatu patah tulang gitu ya. Nah, itu suatu kecelakaan dan orang tua harus bisa memaklumi itu karena itu sebuah hal yang tidak disengaja. Bagian dari pertandingan ya? Ya, bagian dari pertandingan. Oke. Tuh, ya jadi nggak usah takut. Artinya cukup bertanding, diyakinkan lagi oleh pelatih dan juga dukungan dari keluarga, itu sangat penting. Masa lalu cepat berlalu ternyata. Memang ya, cepat berlalu. Mungkin kalau yang namanya takdir kan nggak ada yang tahu ya. Nah, kebetulan aja nih saya ketemu sama Rangga ini kira-kira tahun berapa ya? 2020 akhir apa ya? Kita Porda itu kan 2022 ya. 2022. Terus Ya. tahun sebelumnya kan ada TC tuh 2021 akhir kayaknya. Oh, 2021 akhir. Itu kapan ya? Rangga ini memutuskan buat ya ini ngomong secara terbuka aja sih. Dari bela diri 1 akhirnya memutuskan buat oh iya aku mau nih belajar bela diri Hapkido. Kapan itu? Saya mulai tertarik itu dari kelas 2 SMA. Itu tahun berapa ya kira-kira? Itu 2022 itu, 2021 akhir. Oh, 2021 akhir, 2021 akhir. Akhirnya Rangga dengan basicnya bela diri tadi join juga ke bela diri Hapkido. Tentunya juga dengan prosedur yang baik ya. Betul. Yang diikuti ya. Saya mengikuti prosedur dengan baik dan benar. Baik dan benar. Salah satunya meskipun kita punya tingkatan lebih tinggi ataupun sudah anggapnya senior ya, di bela diri tertentu atau disiplin ilmu bela diri tertentu, ketika kita memulai lagi hal yang baru, kita ngikutin dari awalnya. Ya. Berarti sabuk putih ya. Ya, kita harus bisa mengosongkan diri ke tempat baru. Jadi biar ilmu yang kita dapat dari tempat itu bisa masuk ke kita. Oke. Siapa nih yang ngenalin kamu buat akhirnya nih mau ikut bela diri Hapkido? Kalau yang membuat saya tertarik di Hapkido itu ayah saya, karena kalau
taekwondo kan dia lebih spesifiknya lebih ke kaki. Ya. Kalau di hapkido itu ada senjata, ada kuncian, ada bantingan juga. Jadi saya ingin mencoba hal yang baru. Karena kita di dunia ini kalau bisa menjadi orang yang lengkap untuk semuanya. Oh, iya, iya. Jadi sebenarnya bela diri itu sebenarnya bagus semuanya, Bagus positif semuanya, semua, bagus. positif semuanya. Tapi ketika orang ingin terus belajar, haus akan pengetahuan gitu, biasanya ingin mencoba hal baru. Ya, itu bisa timbul dari diri sendiri atau juga sugesti dari orang-orang terdekat ya. Salah Ya. satunya adalah keluarga, tadi sudah disebutkan ayahnya Rangga ini akhirnya Rangga ya wis ikutlah. Akhirnya salah satu jalannya ya ketemu saya di tempat itu ya. Ya. Aku baca seperti itu. Ketika sudah memutuskan nih Hapkido ya. Yang paling khas dari bela diri Hapkido ini menurut Rangga nih, teknik apa? Tekniknya yang khas di hapkido itu teknik kuncian kuki, namanya kuncian tangan, Ya. tangan. Jadi pergelangan tangan nih, daerah ini ya, daerah pergelangan tangan. itu ya, kuncian lah intinya Ya. gitu ya. Ciri khasnya di hapkido itu di kuncian di pergelangan tangan. Kuncian. Jadi kuncian terus main jarak dekat gitu ya maksudnya ya. Dibanding dengan ofensivitas dari teknik kaki gitu ya. Betul. Dan belum pernah Rangga dapatkan sebelumnya kali ya. Iya, betul. Sebenarnya belum pernah sih, mungkin pernah dikenalkan cuma porsinya sangat sedikit kali ya. Kalau kuncian yang saya pelajari sebelumnya itu dia sendi-sendi besar. Oh, jadi sendi besar. Berarti maksudnya yang habisnya sendi kecil juga ada. Iya, sendi kecil dia kayak pergelangan kaki terus pergelangan tangan itu kan sendi kecil. Jadi saya belajarnya yang baru itu di hapkido itu tentang perkuncian sendi-sendi kecil itu. Ada nggak sih kesulitannya ketika beralih dari bela diri A tadi ke yang sekarang ini? Pasti ada. Tapi kesulitannya itu tentang kuncian itu. Karena di hapkido itu kita belajar kuncian itu lebih kompleks lagi, lebih detail dan step-stepnya langkah-langkahnya banyak. Jadi yang bikin kesulitan di awal itu. Oke, itu pembahasan untuk sebagian kecil nih teknik yang ada di hapkido. Nah, itu sedikit aja. Sekarang kita beralih ketika tadi balik lagi di awal banget dia menyampaikan nih bersyukur akhirnya bisa menyumbangkan medali emas buat kontingen tim daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Berapa lama sih waktu Rangga buat berlatih sehingga nih bisa di PON itu? Dimulai dari awal dulu, kok bisa sampai ke tim DIY nih? Awal mulanya di kejuaraan apa? Pasti ada stepnya tuh. Ya, ayo stepnya. Saya stepnya dari awal itu tahun 2022. Saya mengikuti kejuaraan Pekan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya main di kelas 54. Terus saya mendapatkan medali perunggu. Setelah itu saya diajak masuk ke tim Puslada untuk BK PON, Bapak Kualifikasi PON. Nah, setelah itu saya berlatih terus itu sejak 2022 akhir sampai tahun 2024 ini, Pekan Olahraga Nasional. September itu ya? September 2024. Sekarang kita membuat konten ini udah bulan November aja nih, udah makin cepat aja waktunya. Jadi tadi diceritakan awal mulanya itu berangkatnya dari Porda dulu ya? Iya, dari Porda. Nah, tapi sebelum Porda itu kan ada kejuaraan kabupaten nih biasanya. Pasti Rangga mengawalinya dulu membela nama klub dulu ya? Betul. Membela nama klub dulu, nama tujuannya dulu. Nanti ketika terpilih jadi tim kabupaten. Itu ya maksudnya ya? Ya. Jadi 2022 tadi 2022 ternyata Rangga ini ikut Porda. Berarti sebelum ikut Porda
2 tahun ya, 1 tahun sebelumnya ikut apa namanya pengeblengan TC di tim apa nih berarti kabupaten mana? Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman. Jadi Rangga ini 2021 sebelum ke Porda itu ikut TC-nya Sleman dulu gitu ya. Betul. Ketika itu udah di puncaknya itu di Porda kebetulan Sleman juga tuan rumah ya pada waktu itu ya. Ya. Nah, Rangga masuk di situ, main di situ. Setelah dari situ ada seleksi atau pengumpulan atlet-atlet yang akan diseleksi ya untuk mewakili tim DIY di babak kualifikasi PON, dan juga nanti ketika udah dapat kursi udah di backup PON mendapatkan kursi atau mendapatkan posisi ya. Ya, betul. Posisi tiket buat masuk ke PON, akhirnya Rangga terpilih juga. Ya, saya terpilih. Dari 2022 ke 2024 itu 2 tahun deh. Ya, 2 tahun. Jadi persiapan kita untuk Pekan Olahraga Nasional itu 2 tahun. 2 tahun. Jadi sebelum 2 tahun ini, setahun pertama itu nanti ke babak kualifikasi dulu ya. Ya. Betul. Kemudian setelah babak kualifikasi dapat tiket. Ngomong tiket aja susah deh. Tiket ke PON. Nah, disiapin lagi setahun. Nah, ketika setahun ini porsinya kan berarti ada 1, 2 gitu ya. Betul. Tahun pertama, tahun kedua. Ada nggak sih perbedaan menu makan latihannya, porsi latihannya antara tahun pertama dan tahun kedua? Boleh cerita nih. Kalau di tahun pertama untuk babak kualifikasi PON itu kita cenderung latihan sehari sekali. Wow, sehari sekali. Setelah BK PON terlewati, kita menambah porsi latihan menjadi 2 kali dalam sehari. 2 kali sehari kayak orang apa nih? Mandi ya? Mandi. Iya. Cucuran keringat ya? Iya. Terus apa lagi bedanya? Terus kalau perbedaannya itu di hari latihannya. Kita hampir latihan itu setiap hari. Jadi liburnya cuma seminggu itu cuma 1 hari loh. Itu tuh buat rest doang. Kalau di kualifikasi itu bisa seminggu, liburnya itu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Oh, berarti kalau kita simpulkan pada saat tahun pertama fase masuk ke babak kualifikasi itu porsinya lebih luang ya, agak senggang lah ya. Iya. Nggak terlalu padat. Tapi ketika nanti udah dapat tiket dan terpilih jadi atlet yang akan mewakili tim DIY, gitu ya, betul, lebih padat, lebih banyak gitu ya. Ya lebih banyak lah karena kita bersiap benar-benar buat untuk mendapatkan medali. Ya, bukan cuma medali ya, kebanggaan. Karena kan ini ya, itu mewakili daerah ya, apalagi itu daerah itu kan tempat kelahiran lah. Betul. Mana sih ya orang yang nggak suka kalau bisa bela tempat kelahirannya sendiri gitu ya. Ketika udah latihan nih, kalau boleh tahu, boleh berbagi nggak sih materi latihannya tuh apa aja kira-kira? Kan biasanya jangan saya deh yang cerita ya. Biasanya tuh apa aja materi latihannya? Materi latihannya itu untuk Pekan Olahraga Nasional itu lebih ke fisik, teknik, sama mental. Fisik, teknik, mental. Ada 3 garis besar ini ya. Ya. Yang secara gamblang disampaikan oleh Rangga ya. Betul. Dari 3 ini tentunya nggak cuma atlet yang berpengaruh ya. Betul. Kalau menurut Rangga sendiri, selain Rangga termotivasi secara pribadi dan juga bertanggung jawab ya sebagai seorang atlet yang terpilih ya. Ya. Menurut Rangga nih, apa sih yang paling berperan penting di dalam tim? Yang paling berperan penting dalam tim adalah kesuksesan tim maksudnya. Itu kebersamaan tim. Kalau kita bisa menjalin kebersamaan dalam tim, apapun rintangannya dalam tim itu kita pasti bisa diatasi. Karena walaupun saya bertarung di arena itu diri saya sendiri, tapi saya dan teman-teman bawa tim itu atas nama tim daerah. Jadi kita harus kompak, harus
bisa jadi satu, kalau bahasa Jawanya nyawiji ya. Dan ya kalau bahasa bagusnya satu dijepit semua sakit lah. Apa ya, senasib sepenanggungan Ya, dan satu rasa ya. ya itu yang paling penting. Oke, betul, betul. Selama berproses kita nggak langsung ngomongin suka dan duka. Tadi sempat mati kamera yang satu ya, nggak apa-apa, semoga ini lancar lah. Suka dan dukanya sebagai seorang atlet yang akhirnya bisa punya prestasi di tingkat nasional, apalagi di salah satu pesta olahraga terbesar di Indonesia ya, Pekan Olahraga Nasional. Sukanya dulu apa dukanya dulu, terserah, monggo. Kalau suka dalam menjadi atlet daerah itu kita bisa mendapatkan nama. Jadi wah, itu si Rangga ternyata atlet PON nih. Ya, jadi banyak orang yang mengenal gitu. Yang kedua, kita bisa liburan dan ke luar daerah gratis, dibiayai oleh pemerintah. Ya, ketiga, kita nambah pengalaman baru. Dan sebelumnya cuma di daerah-daerah nih, wah pengalaman kita jadi menambah ketika kita keluar daerah. Terus dukanya, kalau duka ya waktu kita jadi terbatas karena kita harus bisa membagi waktu untuk fokus ke pertandingan. Terus ya kita bisa kehilangan masa muda lah, kalau cara bahasa halusnya mengorbankan masa muda untuk masa depan. Jadi memang itu agak sakit sih ketika teman kita, wah enak ya teman-teman tuh bisa main, bisa keluar malam, bisa makan bebas, terus bisa main kemana aja tanpa ada rasa tanggung jawab atau yang terikat gitu. Jadi itu yang dukanya dalam menjadi atlet itu. Jadi kalau mau mencapai sesuatu tuh selalu ada pengorbanan. Ya. Gitu ya. Nah, suka duka gitu. Jadi kalau mau jadi atlet atau nggak jadi atlet gitu ya, ininya kalau kita menekuni sesuatu pasti ada hal yang kita korbankan. Betul, sama. Salah satunya tadi disampaikan masa muda. Ya masa muda itu kan pilihan ya. Betul. Pilihan. Rangga mau jadi seperti ini, masa mudanya nggak apa-apa, apalagi positif ya. 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 Kalau positif. Kalaupun nanti ada yang nonton dan masih masa muda negatif, bukan negatif sebenarnya, kurang terarah, semoga segera dipertemukan dengan jalan yang benar dan baik. Amin. Dan bisa membangun diri lagi gitu ya. Ngomong-ngomong masa muda nih, ini ngomongin bela diri ya, ini semoga nggak mati juga. Dah, nanti Rangga akan berbagi tips nih buat siapa nih, buat anak kecil, apa anak muda, atau apa buat orang-orang yang sudah agak umur. Nanti tipsnya seperti apa? Boleh kasih spill dulu. Tips ini bisa digunakan untuk semua orang. Jadi dalam bela diri atau di pertarungan jalanan pun ini bisa dilakukan. Oke. Nanti ini ganti baju dulu kita. Nanti setelah itu kasih tips. Nanti kita pamitan. Ya, kali ini saya akan berbagi teknik tentang tendangan samping. Kalau bahasa Inggrisnya side kick, kalau di Hapkido atau Taekwondo namanya jab kaki. Jadi jab kaki itu tendangan samping, kita mengarah ke menyampingkan tubuh seperti ini, kita menendang. Jadi ini tendangannya kita menggunakan full body. Jadi powernya bisa besar sekali impact-nya. Ya. Jadi seperti ini, kita ada badan yang ada ke samping, tapi pandangan tetap ke depan. Jadi tangan
Tampaknya kita maju belakang, kaki depan di samping. Itu coba kalau dari samping kita pada depan, kanan siap, dorong, angkat. Jadi seperti itu teknik jab kaki. Nanti kita bisa aplikasinya menggunakan subsak. Jadi ini tendangan jab kaki. Pengaplikasi tendangan jab kaki bisa dari jarak dekat atau dari jarak jauh. Untuk yang jarak jauh, kita jarak jauh, yang dekat, dekat. Ya. Kalau langsungnya seperti ini. Seperti itu. Kalau yang jarak dekat kita bisa mencoba. Cepat. Kita mundur dulu. Mundur. Sudah. Set. Seperti itu tendangan jab kaki. Jadi perbedaan untuk tendangan jab kaki jarak jauh dan jarak dekat, kalau kita bisa mengatur jarak antara musuh dan kita, ini sangat efektif sekali untuk pertarungan jalanan atau pertandingan. Jadi kalau misalnya musuh kita jarak sangat jauh nih, kita tendangan juga nggak kena jarak segini kita tendang. Jadi kita harus maju dulu baru tendang. Kalau yang jarak dekat itu bisa buat ngeblok serangan lawan atau mengatur jarak kita ke lawan. Yang musuhnya mepet, kita bisa mundur, ya. Nanti musuhnya bisa terpental. Jadi kita bisa jaga jarak lagi atau kita bisa mengambil nafas. Ya, sini. Ya, ini kita tendang sasarannya badan. Jauh ya ini ya. Ya, jauh. Kita tendang, angkat, tendang. Oke. Kalau jadinya seperti ini. Siap. Angkat. Oh, mantap. Oke, jarak dekat sekarang. Oke, ini kalau dekat mepet berarti ya ditanya. Ini mepet. Nah, Mepet. Nah, agak mundur dikit untuk ambil lawan. Angkat. Tendang. Jadi seperti ini. oh. Jadi seperti itu pengaplikasian tendangan jab kaki. Ya. Tadi kalau pakai apa namanya? Samsak gitu ya. Ya. Nggak kelihatan ya. Begitu orang untuk pakai ini. Kalau nggak pakai ini gimana? Makasih ya. Ya, sekian itu teknik dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih. Nah, itu dia tips dari Rangga. Semoga tipsnya bermanfaat. Nggak cuma tips ya, tapi obrolan kita yang hampir berapa nih? Oh, hampir 4-5 menit satu babak nonton sepak bola lapangan besar. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa nih buat teman-teman nanti kalau mau lihat sosok Rangga lebih dalam atau mengenal Rangga lebih dalam, syukur mau latihan ya, di area Jogja nih, bisa ngubungin Rangga ke mana, nanti saya juga cantumin di sini. Nanti agak keras disampaikan aja, mau ke IG atau apa, mau berbagi apa silakan, karena channel ini memang diperuntukkan buat teman-teman yang mau bercerita. Ya, Silakan. jadi untuk teman-teman yang mau belajar bela diri atau mempunyai prestasi, bisa DM IG saya di @ranggajaya _ di bawah sini nanti disampaikan.
Ulangi lagi. Nah, Siapa tadi IG-nya? IG-nya Rangga Jaya _ Oke. Kebetulan lagi ada kelas-kelas yang dibuka sama Rangga ini. Ya, kebetulan saya juga melatih privat. Ya. Nah, kalau ingin mengunjungi lebih lanjut, silakan klik juga di Instagram, namanya Fun Fact Jogja. Jadi situ kita mengajari tentang bela diri, taekwondo, hapkido, kickboxing, muay thai, tinju. Nah, jadi kita juga memberi latihan privat juga. Sebelum ditutup nih, sebelum ditutup agak belibet nih kalau tetap semangat sampai akhir, mau nutup aja kayak nggak tega gitu. Seandainya nih, ini kan kebetulan akan tayang di YouTube nih. Maka mau pesan-pesan apa atau kasih saran apa, mungkin mau ke keluarga atau ke teman-teman yang mau kenal atau siapapun boleh, silahkan sebelum kita tutup. Jadi pesan saya untuk para penonton, teruslah mencoba hal baru di dunia ini, karena kita hidup di dunia ini diberi waktu banyak oleh Tuhan. Jangan menyanyiakan apa yang diberikan oleh Tuhan. Gunakanlah waktu itu sebaik mungkin, sebermanfaatan mungkin untuk diri kita dan sekitar kita. Itu saja pesan saya untuk para penonton. Oke, mumpung kalian masih muda, apalagi masih usia belia, apalagi anak-anak nih, anak-anak ya punya sosok Kak Rangga ternyata keren gitu ya, diikutin hal positifnya. Semoga masih punya banyak waktu untuk bisa mengeksplor diri, tentunya dengan waktu misalnya 24 jam dalam 7 hari gitu ya. Silakan dimanfaatkan dengan hal-hal positif, syukur nanti bisa membangun kalian lebih baik lagi gitu ya maksudnya ya. Jangan sampai nanti ada perasaan kecewa atau pemikiran kecewa gitu ya. Menyesal sama diri sendiri ya, aduh kok aku nggak kayak gitu. Oke. Kayaknya cukup sekian. Terima kasih ya buat Rangga atas waktunya. Sama-sama. Semoga nggak kapok nanti. Nanti meskipun punya kelas, semoga tetap punya prestasi yang tetap akan dipertahankan. Syukur bisa naik dan juga bisa berbagi lagi cerita ke teman-teman semua. Ya. Tetap Siap. Jadi yang terbaik, berbagi dan bermanfaat buat sesama. Siap, terima kasih. Sama-sama. Kita pamitan dulu. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Like bagi yang suka, dislike bagi yang nggak suka. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Bye.